mereka mencatat pinjaman masyarakat melalui pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending terus mengalami peningkatan. Bahkan pada bulan Agustus 2024 jumlahnya mencapai 72,03 triliun rupiah. Apa itu pinjol? Pinjol adalah bentuk usaha yang menyediakan layanan finansial menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Dengan kata lain, pinjol atau pinjaman online adalah aplikasi pinjaman dana secara online di mana sumber dana bisa berasal dari perseorangan maupun perusahaan. Lantas, faktor apa yang bisa menyebabkan seseorang bisa kecanduan pinjol? Yang pertama, kemudahan akses. Pinjaman online seringkali mudah diakses dan hanya perlu mengisi formulir singkat dan syarat yang tidak berat. Yang kedua, proses cepat dan praktis. Proses pinjaman online biasanya cepat dan bahkan dalam hitungan menit dana sudah bisa cair ke rekening peminjam. Yang ketiga, kurangnya pemahaman keuangan. Banyak orang kurang memahami resiko bunga tinggi dan denda keterlambatan yang bisa memberatkan. Yang keempat, tekanan sosial dan gaya hidup. Dan yang terakhir, keadaan darurat keuangan. Situasi mendesak bisa membuat seseorang mengambil pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuannya untuk melunasi. Berikutnya adalah mengenai urgensi edukasi pinjaman online. Zaman sekarang, era digital sudah memasuki setiap aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam bidang keuangan. Dalam bidang keuangan, dikenal istilah financial technology atau vintage. Dari berbagai bentuk vintage, ada salah satu yang bernama peer-to-peer lending atau P2P atau biasa kita kenal dengan pinjaman online atau pinjol. Pinjol sudah lama dikenal masyarakat. Setiap hari pengguna pinjol semakin banyak. Pengguna aktif pinjol sangat beragam, mulai dari kalangan mahasiswa hingga orang tua. Hal ini perlu diwaspadai karena mengancam stabilitas ekonomi negara. Pinjaman online dikatakan dapat mengancam stabilitas ekonomi suatu negara dikarenakan pinjaman online ini sangat mudah diakses. Yang pertama, hanya dengan membuka aplikasi ataupun situs pinjaman online, kemudian pengguna dapat mengisi beberapa informasi data diri dan nominal uang yang dibutuhkan, maka pinjaman online sudah selesai dilakukan. Hal ini menimbulkan beberapa keresahan. Masyarakat menjadi candu untuk menggunakan pinjaman online dan kadang kurang sadar akan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Masyarakat menjadi ketagihan dan juga terjebak dengan rasa hidup konsumtif dan juga gaya hidup yang serba instan. Masyarakat menjadi kurang mewaspadai dan juga kurang berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan, terutama mengenai pinjam-meminjam secara online. Untuk itulah diperlukan sebuah bekal atau edukasi bagi masyarakat agar mereka dapat mewaspadai setiap tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan, terutama dalam melakukan aksi pinjaman online. Berikut adalah dampak negatif dari penggunaan pinjaman online. Yang pertama adalah banyaknya situs pinjaman online yang beredar, maka membuat masyarakat menjadi sulit untuk mengenali mana situs pinjaman online yang sudah legal atau berstandar OJK dan mana pinjaman online yang ilegal. Pinjaman online yang legal sudah diawasi oleh OJK yang artinya adalah bunga dan juga ketentuannya sudah mengikuti dari regulasi pemerintah terhadap pinjaman online. Sedangkan pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak diawasi oleh OJK dan juga ketentuan-ketentuannya tidak mengikuti standar-standar regulasi pemerintah. Yang kedua adalah baik pinjaman online yang ilegal maupun yang legal sama-sama memiliki bunga yang tinggi dan juga ketentuan mengenai denda yang sangat ketat. Bagi pinjaman online, jika telat bayar akan memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi para penggunanya. Yang ketiga adalah munculnya kebiasaan berhutang. Para pengguna aktif pinjaman online cenderung memiliki kecanduan dalam melakukan pinjaman secara terus-menerus tanpa mereka sadari, sehingga menimbulkan hutang yang menumpuk. Yang keempat adalah pengaturan keuangan yang menjadi buruk. Para pengguna aktif pinjaman online cenderung melakukan pinjaman online tanpa disertai dengan alasan yang kuat dan dasar yang jelas. Mereka kebiasaan meminjam melebihi batas atau kemampuan mereka dan juga menggunakannya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak mendesak. Ini mengakibatkan anggaran dan juga rencana pengeluaran yang buruk, sehingga berakibat fatal pada perencanaan keuangan mereka di masa yang akan datang. Yang kelima adalah masalah kesehatan mental. Semakin dekatnya waktu tenggat atau deadline dari pelunasan hutang pinjaman online, maka pengguna pinjaman online akan merasakan tingkat stres yang sangat tinggi, kecemasan yang membuat mereka menjadi sulit konsentrasi dan juga sulit tidur, juga menimbulkan beberapa tekanan-tekanan emosi lainnya yang mempengaruhi terhadap kinerja dan juga kebiasaan-kebiasaan mereka. Yang keenam adalah munculnya kerenggangan sosial. Dikarenakan adanya masalah finansial atau keuangan, maka ketika seseorang menggunakan pinjaman online akan muncul rasa malu ataupun rasa bersalah karena memiliki banyaknya hutang dan kemudian akan menimbulkan konflik-konflik kecil antara sesama maupun kerabat dan juga teman-teman.
Lalu, pada pinjaman online ilegal memiliki dampak-dampak negatif yang jauh lebih buruk. Yang pertama adalah munculnya resiko kebocoran data pribadi, kemudian yang kedua adalah melambungi nilai bunga dan denda yang digunakan, yang terakhir adalah munculnya ancaman-ancaman kekerasan dalam proses penagihan atau pelunasan hutang. Baik, selanjutnya adalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam pinjaman online. Nah, terkait hal ini, di Indonesia ada beberapa regulasi penting. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya ada Peraturan OJK Nomor 77/POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dijamin bahwa konsumen mendapatkan hak-hak diantaranya yaitu hak untuk mendapat informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Sedangkan dalam Peraturan OJK diatur bagaimana penyelenggara itu wajib untuk mewujudkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, diantaranya prinsip transparansi, prinsip keadilan, serta prinsip keamanan data pribadi. Nah, penyelenggara pinjaman online itu wajib untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumennya terkait misalnya bunga, biaya tambahan, ataupun denda yang dapat dikenakan kepada konsumen. Nah, apabila konsumen merasa tidak mendapatkan hak tersebut, maka dia dapat mengajukan keluhan dan dia juga wajib dan berhak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara sederhana dan cepat. Nah, kemudian terkait pinjaman online ini sendiri, konsumen juga dapat merasa semakin aman karena ada satu lembaga yang mengawasi penyelenggara pinjaman online yaitu OJK, di mana OJK mengawasi penyelenggara pinjaman online untuk dapat mematuhi regulasi yang ada. Apabila suatu penyelenggara pinjaman online tidak mematuhi regulasi yang ada, maka OJK dapat mengenakan sanksi administratif, yang antaranya dapat berupa peringatan ataupun juga pencabutan izin usaha. Nah, kemudian selanjutnya konsumen juga diamankan atau dibekali dengan perlindungan hukum berupa keamanan data pribadi. Konsumen dapat merasa lebih aman karena ada Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa penggunaan data pribadi itu harus seizin pemilik data. Hal ini tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online. Penyedia layanan pinjaman online ilegal di Indonesia dapat dikenakan berbagai sanksi hukum karena kegiatan mereka sering melanggar beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, dan beberapa ketentuan lain seperti ketentuan OJK dan juga Bank Indonesia. Sanksi-sanksi tersebut antara lain yang pertama ada sanksi pidana dan denda. Berdasarkan Undang-Undang ITE, pinjaman online ilegal yang melakukan tindakan penipuan, penyalahgunaan data pribadi, atau ancaman kepada nasabah bisa diancam dengan pidana penjara atau denda. Pelaku yang menyebarluaskan atau memperjualbelikan data pribadi nasabah bisa dijerat dengan pasal 26 Undang-Undang ITE yang mengatur pidana penjara hingga 12 tahun penjara dan denda 12 miliar. Yang kedua ada sanksi perdata seperti nasabah yang merasa dirugikan dapat menuntut secara perdata terhadap penyedia peminjaman online ilegal. Gugatan perdata bisa diajukan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh nasabah. Yang keempat ada pemblokiran rekening bank. Kepolisian bekerjasama dengan pihak Bank Indonesia dan PPATK dapat melakukan pemblokiran rekening bank yang digunakan oleh perusahaan peminjaman online ilegal untuk menghentikan aliran dana dan aktivitas transaksi mereka. Yang kelima ada sanksi dan OJK. Meskipun OJK tidak memiliki kewenangan langsung atas perusahaan yang terdaftar, OJK dapat mengeluarkan daftar hitam terhadap perusahaan pinjaman online dan melakukan eksekusi kepada masyarakat agar tidak menggunakan jasa mereka. Kemudian kita beralih pada tanggung jawab perusahaan fintech peer-to-peer dalam pelanggaran pinjaman online. Perusahaan fintech yang berbasis P2P lending ini menggunakan basis secara daring sehingga pembayarannya juga non-tunai. Dalam pelaksanaannya juga mereka menerapkan kontak elektronik. Ada beberapa pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan fintech apabila terjadi pelanggaran. Yang pertama, peran sebagai perantara. Perusahaan fintech, terutama yang beroperasi dengan model peer-to-peer ini, berfungsi sebagai perantara antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Sehingga mereka tidak hanya kedua belah pihak, tetapi juga bertanggung jawab atas segala transaksi yang ada. Yang kedua, kewajiban menyediakan informasi yang akurat. Fintech juga wajib memberikan informasi secara akurat dan jelas atas syarat dan ketentuan pinjaman. Yang ketiga, ada risiko gagal bayar, di mana apabila debitur gagal bayar, maka tanggung jawab perusahaan fintech ini memberikan pertanggungjawaban yang ditimbulkan dari debitur tadi. Kemudian yang keempat, ada perlindungan data pribadi, di mana fintech ini juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi yang dinaungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Yang kelima, ada konsekuensi hukum untuk praktik ilegal, di mana perusahaan fintech yang beroperasi secara ilegal atau tidak terdaftar di dalam OJK ini dapat menghadapi pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan sebelumnya yaitu, yang pertama, fintech peer-to-peer lending atau pinjol adalah aplikasi pinjaman dana secara online, di mana sumber dana bisa berasal dari perseorangan maupun perusahaan. Yang kedua, faktor yang membuat orang menjadi kecanduan terhadap pinjol adalah kemudahan akses, proses yang cepat dan praktis, kurangnya pemahaman mengenai keuangan, tekanan sosial dan gaya hidup, serta keadaan darurat dalam keuangan. Yang ketiga, edukasi mengenai pinjaman online perlu dilakukan karena saat ini pinjaman online sudah digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai risiko yang mungkin timbul dari pinjaman online. Yang keempat, dampak negatif dari pinjaman online bagi masyarakat yaitu susahnya membedakan pinjaman online yang legal dan ilegal, bunga dan denda yang tinggi, kebiasaan berhutang, buruknya pengaturan keuangan, masalah kesehatan mental, kerenggangan sosial, dan risiko bocoran data pribadi. Yang kelima, perlindungan hukum bagi konsumen dalam pinjaman online diatur dengan beberapa regulasi penting, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya, tanggung jawab perusahaan fintech peer-to-peer terhadap pelanggaran yang dalam pinjaman online yaitu berperan sebagai perantara, wajib menyediakan informasi yang akurat, melindungi data pribadi pengguna, dan bersedia menanggung konsekuensi hukum.